Heeh. Niki nek niki sik ngandhap mau sinten nggih Pakde? Sing mandhap niku makamipun yang Pakualan kaping 9. Kaping 9. Nggih. Nek sing weteng nginggil mriki Pakualan kaping 8 dugi 8. Oh. Nek sing bekok kaping 9. Oh, Nek sing teng Jawi niku kados putra-putra wayah. Oh, ngeten. Nek sing teng mriki kados Sentana saged kerabat sepupu sedherek. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi dengan TV Lebaran, TV-nya orang yang butuh hiburan. Nah, kali ini seperti biasanya kita akan melaksanakan salah satu ekspedisi hiburan dari TV Lebaran, yaitu ekspedisi alam. Ekspedisi ini biasanya kita lakukan di alam terbuka atau alam bebas dengan cara mengunjungi tempat-tempat yang menarik atau tempat-tempat yang bikin terkesan bagi TV Lebaran. Dan kali ini kita akan meneruskan liputan ekspedisi kita kemarin, yaitu ekspedisi mengunjungi sebuah nasihat yang diam saja, sebuah pemakaman bangsawan keluarga Kerajaan Mataram Jogja yang berada di tanah Adikarto, Kulon Progo. Inilah pemakaman Girigondo, sebuah pemakaman khusus bagi keluarga Kadipaten Pakualaman. Di sini terdapat pemakaman dari Pakualaman 5 sampai yang ke-9 dan beserta keluarga-keluarga besarnya. Nah, inilah teman-teman, saya sudah berada di komplek pemakaman Girigondo. Ditandai dengan saya ini sudah menaiki tangga yang cukup tinggi. Dan konon tangga ini mempunyai tanjakan sekitar 258. Kalau dibandingkan dengan tangga yang berada di Imogiri, memang ya tingginya lebih tinggi tangga yang berada di komplek pemakaman Pacimatan Imogiri ya. Dan lebarnya itu juga berbeda. Kalau yang di Girigondo ini lebarnya itu lebih lebar dibandingkan tangga yang berada di Imogiri. Tapi kalau tingginya itu lebih tinggi yang berada di Imogiri. Nah, ini teman-teman ya, di saat saya berjalan menaiki tangga, di sisi kiri saya ini terdapat atau muncul penampakan sebuah bangunan yang begitu mewah dan begitu megah. Dan kemungkinan besar di dalam bangunan ini terdapat sosok orang yang dimakamkan yang tentu saja orang yang sangat penting ya, karena dilihat dari bentuk bangunannya yang begitu megah dan begitu mewah. Disinilah dimakamkan Kaki PAA, singkatan Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya, Pakualam yang ke-9. Beliau lahir pada tanggal 7 Mei 1938 pada masa Hindia Belanda. Dan beliau wafat tanggal 21 November 2015. Beliau dinobatkan sebagai Kaki PAA Pakualam yang ke-9 pada tanggal 26 Mei 1999. Jadi sekitar pasca reformasi 1998. Dan sejak tahun 2002 beliau diangkat menjadi Wakil Gubernur Jogja, mendampingi Sultan Hamengkubuwono yang ke-10 sebagai Gubernur Yogyakarta. Nah, inilah teman-teman ya, karena memang saya tidak bisa masuk ya, bisa masuk ke ruangan ini, makanya saya hanya bisa mengintip dari balik kaca. Dan kalau saya lihat ya, nisan-nisan yang ada di komplek ini atau di pemakaman yang sedang saya kelilingi ini, memang nisan-nisannya itu begitu megah ya. Nisan-nisannya itu begitu menawan atau ya ibaratnya ya begitu mewah lah gitu ya. Ya pantas saja, karena kan yang dimakamkan di sini adalah dari keluarga bangsawan yang bukan sembarangan ya. Apalagi beliau ini juga sebenarnya masih satu keluarga atau masih terah dari Keraton Yogyakarta.
Nah inilah teman-teman ya penampakan dari nisannya. Karena sebenarnya di saat saya ini mengekspedisi komplek dari pemakaman Pakualam yang ke-9 ini, saya betul-betul belum tahu kalau di sini itu terdapat sebuah makam dari Pakualam ya. Karena kan tangganya itu masih ada naiknya. Jadi saya berpikir bahwa inti dari komplek pemakaman ini ada di sisi paling ujung ya. Tapi ternyata di sini pun ada pemakaman dari Pakualam yang ke-9. Dan perlu pemirsa TV Lebaran ketahui ya bahwa Pakualam yang ke-9 ini adalah Pakualam yang termuda yang di komplek ini yang dimakamkan di sini ya. Terus sekarang digantikan dengan Pakualam yang ke-10 dan beliau sampai saat ini masih sugeng ya, masih sehat dan menjabat sebagai wakil gubernur Yogyakarta. Nah inilah teman-teman, setelah saya tadi ya ibaratnya kita sudah berziarah, kita sudah membaca nasihat diam saja di komplek pemakaman dari Pakualam yang ke-9, saya akan meneruskan perjalanan lagi menuju yang lebih atas ya. Karena dari komplek pemakaman Pakualam yang ke-9 tadi saya sempat mengintip di sisi yang lebih tinggi. Ternyata di sana itu masih terdapat sebuah bangunan yang lebih besar ya, dan kemungkinan besar di sanalah terdapat makam dari Pakualam yang ke-5 sampai yang ke-8. Nah ini teman-teman, saya mencoba naik kembali lewat tangga yang emang sangat tinggi ya, tapi tidak setinggi dan securam tangga yang berada di komplek pemakaman Imogiri. Cuma di sini memang bedanya itu lebar dari tangganya itu lebih lebar. Jadi menurut TV Lebaran untuk jalannya itu nggak begitu nyaman lah kalau saya. Jadi malah lebih nyaman yang lebarnya itu tidak begitu lebar. Jadi kayak tangga yang di Imogiri. Jadi kita bisa jalan lebih cepat ya. Nah ini teman-teman, kalau dilihat dari struktur bangunan tangganya itu memang ya ini kayaknya pernah direvitalisasi atau mungkin pernah diperbarui ya. Nah ini sambil jalan-jalan kita membaca sebuah nasihat yang diam saja ya, yaitu pemakaman ya. Perlu pemirsa TV Lebaran ketahui ya bahwa kuburan itu adalah makhluk yang selalu menjadi pemenang. Karena siapapun dia akan masuk di sana. Dari presiden sampai rakyat jelata. Dari yang cantik, dari yang biasa, dari yang kuat, dari yang mungkin dari yang pejabat ya, pasti akan kalah dengan yang namanya kuburan atau sebuah kematian. Nah inilah teman-teman, saya kayaknya sudah sampai di titik ujung dari komplek pemakaman Girigondo ya. Dan inilah ya teman-teman suasana dari komplek pemakaman Girigondo. Begitu sepi dan lengang, tapi begitu nyaman dan tempatnya juga bersih ya. Jadi ini cocok bagi teman-teman TV Lebaran yang mungkin pengen bermeditasi atau mungkin pengen merenungi nasib ya. Di sini sangat cocok sekali ya, karena lokasinya itu sangat sepi, sangat lengang tapi nyaman, dan juga dapat melihat pemandangan yang sangat luas dari ketinggian ya. Dan perlu pemirsa TV Lebaran ketahui ya bahwa makam yang paling tua di komplek pemakaman ini adalah beliau kaki PAA Pakualam yang ke-5. Beliau lahir pada tanggal 23 Juni 1833 dan wafat tanggal 6 November 1900 di usia 67 tahun. Beliau lahir dari selir Pakualam yang kedua yang bernama Bray Resmining Dia. Dan beliau mempunyai nama kecil Bendoro Raden Mas Noto Wiloyo. Dan selanjutnya yang dimakamkan di sini ya, yaitu Pakualam yang ke-6. Beliau lahir pada tanggal 9 April 1856 dengan nama kecilnya Raden Mas Noto Kusumo, dan beliau wafat pada tanggal 9 Juni 1902 di usia 46 tahun. Dan beliau ini adalah satu-satunya Pakualaman yang berkuasa paling singkat
yaitu sekitar 2 tahun, dari tahun 1900 sampai 1902. Dan selanjutnya yang dimakamkan di sini ya, yaitu Pakualam yang ke-7. Beliau lahir pada tanggal 9 Desember 1882 dengan nama kecil atau lahir Bendoro Raden Mas Haryo Surarjo, dan beliau wafat pada tanggal 16 Februari 1937 di usia 54 tahun. Dan beliau bertahta di Pakualaman dari 1906 sampai 1937 dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Prabu Suryo Dilaga. Dan selanjutnya Pakualam yang dimakamkan di sini ya, yaitu Pakualam yang ke-8. Beliau lahir pada tanggal 10 April 1910 dengan nama kecil Bendoro Raden Mas Haryo Sularso Kunto Suratno. Dan beliau wafat pada tanggal 11 April 1998 di usia 88 tahun. Dan konon beliau ini tercatat sebagai wakil gubernur terlama, yaitu sejak 1945 sampai 1998, dan juga pelaksana tugas gubernur terlama, yaitu sejak 1988 sampai 1998. Dan beliau ini juga termasuk Pangeran Pakualaman yang terlama ya, karena beliau ini kan menjabat sebagai Pakualam itu sejak tahun 1937 sampai 1998. Nah ini teman-teman, saya masih mengitari komplek dari pemakaman Girigondo ini. Suasananya memang begitu lengang dan begitu sepi ya. Tapi ini memang ibaratnya ya kesukaan dari TV Lebaran juga, karena kalau TV Lebaran itu juga tidak terlalu suka yang riuh atau rame-rame banget gitu ya. Karena dengan suasana yang hening, suasana yang mungkin lengang seperti ini bisa kita itu bisa merefresh ya, merefresh diri, merefresh pikiran, dan mungkin merefresh hati kita ya. Karena dengan suasana yang hening ini kita dapat ya merenungi diri atau ya merenungi nasib lah gitu ya. Kok belum dapat jodoh-jodoh gitu ya mungkin ya. Nah ini teman-teman, saya sudah berada di titik tertinggi dari komplek ini, dan saya mengintip dari sebuah teralis yang terpasang di komplek pemakaman ini, dan saya dapat melihat nisan-nisan yang begitu mewah, nisan-nisan yang begitu megah. Dan menurut TV Lebaran, nisan-nisan yang berada di depan saya inilah nisan-nisan dari keluarga besar Pakualaman ya. Nah ini teman-teman ya, saya akan mengitari dari komplek ini ya, sambil melihat bagaimana sebuah nasihat yang diam saja, yaitu sebuah kematian. Semua yang namanya hidup pasti akan mengalami yang namanya kematian. Dan kematian itu tidak mengenal siapa dia, tidak mengenal apakah dia berpangkat tinggi, apakah dia kaya, apakah dia miskin, apakah dia juga mungkin artis. Tidak, tapi kematian itu akan datang kepada yang namanya hidup. Nah ini teman-teman ya, lokasinya memang masih rindang juga. Jadi ya cocok juga untuk ibaratnya kita itu ya rekreasi lahir batin ya gitu ya. Lahirnya kita dapat melihat pemandangan yang indah, batinnya kita dapat melihat pemandangan nasihat yang diam saja gitu ya. Nah ini teman-teman ya, begitu hening sekali lagi lokasi ini, begitu lengang. Ini di sini cuma ada saya. Terus tadi ada orang yang tidur satu sama bapak-bapak yang kayaknya minum kopi ya di sana ya, atau duduk-duduk santai di sana tadi. Tapi saya nanti dalam video ini saya akan ngobrol-ngobrol dengan bapak-bapak tadi ya. Kita akan ibaratnya ya
uluk salam lah, kita sambil mungkin ya karena berjumpa pertama kali ya kita mungkin ya saling silaturahmi lah. Nah ini teman-teman ya, ini saya nge-zoom isi dari komplek pemakaman ini memang karena saya ini tidak bisa masuk ya, dan kalau dilihat dari kaca ini terlihat begitu megahnya, begitu mewahnya nisan-nisan yang berada di komplek inti dari pemakaman ini, dan kemungkinan besar disitulah terdapat makam dari Pakualam yang kelima atau Pakualam yang tertua yang dimakamkan di komplek Girigondo ini ya. Nah ini teman-teman, saya tadi menunjuk di sisi utara ya, sisi utara ya, tahunya saya utara ya, itu kayaknya ada batuan-batuan yang memang unik ya, atau yang asik kalau buat duduk-duduk manis ya. Nah inilah teman-teman ya, saya akan mengitari lagi komplek dari pemakaman ini ya. Jadi kalau kita ambil iktibar dari ekspedisi kali ini ya, jadi pergantian kepemimpinan ya, pergantian kepemimpinan dari Pakualam 1 menjadi 2, 2 menjadi 3, dan sampai saat ini telah menjadi ke-10. Inilah bukti bahwa sejarah akan terus terukir di dalam buku kehidupan, dan kita pun kelak akan menjadi sebuah sejarah pula bagi anak cucu kita. Dan di dunia ini tiadalah yang abadi, semua hanya sekedar menunggu giliran, yaitu giliran panggilan Sang Maha Cipta. Ya itu aja ya teman-teman ya, laporan dari TV Lebaran kali ini ya. Ini kita ibaratnya ya refreshing diri lah, merefreshing hati ya, karena kita sadar diri bahwa kita ini sebagai makhluk yang banyak dosa, banyak kesalahan, banyak hal-hal yang buruk yang kita lakukan. Semoga dengan cara kita, ibaratnya kita membaca nasihat yang diam saja ini bisa menjadi titik agar kita itu menjadi lebih baik, dan juga semoga ini juga menjadi menjadi pelajaran bagi kita bahwa boleh kayak Bang Roma Irama itu kan boleh ya, kau boleh apa saja dalam dunia ini, tapi akhirnya kita pun akan mati juga. Nah ini teman-teman, saya sudah mau turun ya, ini ya, turun karena saya kayaknya sudah cukup lah untuk mengekspedisi dari lokasi ini, lokasi pemakaman bangsawan dari Pakualaman ya. Nah ini teman-teman ya, apa yang dapat kita ambil iktibar ya, kita ulangi sekali lagi ya, ulangi terus ya, karena memang ya itulah inti dari perjalanan kita, yaitu kita membaca nasihat yang diam saja, karena memang kita itu pendosa ya, pendosa yang besar. Jadi semoga dengan ingat mati ini kita dapat ya ibaratnya sedikit sadar lah ya, bahwa dunia ini hanya sementara, dan kita kalau bisa ya menjalankan yang baik-baik saja lah gitu kalau bisa ya. Yang ini saya sudah mau turun atau meninggalkan lokasi ini, ditandai dengan saya berdada dengan komplek Girigondo. Dan ini saya sempat duduk manis dulu di emperan masjid komplek Girigondo ini, dan saya bertemu dengan murid-murid SD nih yang mau TPA ya. Ya itu aja ya teman-teman, laporan dari TV Lebaran. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kita bisa belajar bersama, mengambil iktibar bersama, silaturahmi bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki nek saya ngandap mau sinten nggih Pak De? Sing ngandhap niku makamipun yang Pakualam kaping 9. Kaping 9. Nggih. Nek sing ngoten nginggil mriki Pakualam kaping 8 dugi 8. Oh. Nek sing bekok kaping 9. Oh, Nek sing teng Jawi niku kados putra-putra wayah. Oh, ngeten. Nek sing teng mriki kados Sentana
saged kerabat sepupu Oh. sedherek. Sami kalih anu nggih napa niku teng Imogiri. Nggih dados wonten tata apa dados boten kok ateges beten-betenaken tapi kan niku pun apa tata krama Nggih. nggih. Wong jenenge sing dhuwur ya nang dadi dhuwur Dadi iki dhuwur sing enten ngisor iki. ya dadi nang ngisor betak kok beda-bedake kan kata budaya niku oh jenenge wong tuwa iki ya sing luwih dhuwur. Oh. Posisine luwih dhuwur. Niku kata iki putra terus teng jero toko lami tapi ini toko lami kang kaping setunggal dugi kaping sekawan boten kota Nggih, gede kita gede nggih. pamela din pembangunan makam niki niku jamanipun toko lami kelima Oh, tahun pinten nggih Pak Dini? nggih kirang nangkong sekitar tahun 1900 jadi sesudah perang dunia. Oh, nggih nggih. Kan jenengan nggih sering teng mriki Pak Dini. Maksudnya nggih asing nggih ta Pak Dini? nggih Oh, jadi jenengan nggih seneng sik nyepi-nyepi ngene lho ya. Nggih, belum nggih nomor teman-teman ngeten Ket nggih. riyen ket nom riyen apa ket alih? Ket kawit non tapi kula cuma wonten jarak lomperku kusipun cocok kota mriku niku mriki niku pun 8 tahun. Oh. Nggih, kula teng mriki niku pun kurang luwih 8 tahun. 8 tahun teng mriki kan urip Nggih. asring mriki ngeten. Nggih.